Dia ini tidak pernah bosan memandangi fotomu, gambarmu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih-pilih, pick a deck. Itu dia temanya. Sebutkan pertanyaannya di dalam hati kamu. Siapa sih yang tidak pernah bosan memandangi fotomu, gambarmu, lukisanmu mungkin? Ya, pilihan ke-1, deck ke-1. Pilihan kedua, deck kedua. Ikuti intuisi kamu teman-teman ya. Siapa sih yang tidak pernah bosan memandangi fotomu, gambarmu, lukisanmu mungkin? Kita cari tahu. Pilihan ke-1, kita buka kartunya untuk kamu. Halo semua yang memilih deck ke-1, pilihan ke-1. Seseorang yang tidak pernah bosan-bosan memandangi fotomu, gambarmu mungkin, atau lukisanmu bahkan. Siapa dia? Ini sih ujung-ujungnya ya, nggak jauh-jauh dari love reading. Ujung-ujungnya cinta di sini. Entah kamu laki-laki atau perempuan, tidak terikat gender. Kamu punya hubungan khusus, hubungan cinta dengan seseorang atau tidak, itu bebas. Ya, tinggal diambil yang resonates-nya saja segala sesuatunya. Kalau nggak resonates atau tidak cocok, ya sudah tinggalkan, jangan dipaksakan teman-teman ya. Oke, kita langsung cari tahu seseorang. Dia yang tidak pernah bosan-bosan memandangi fotomu, lukisanmu, gambarmu, entah itu dia punya fotomu di sosial medianya dia, di galeri teleponnya dia, atau mungkin di dompetnya dia, jadul banget ya. Atau mungkin memang dia setiap waktu mampir ke sosial medianya kamu, melihat fotomu, ya seperti itu. Intinya dia senang banget deh melihat fotomu ya teman-teman. Siapa dia? Aku akan jelaskan hasil readingannya sejujur-jujurnya ya teman-teman ya. Oke, siapa dia? Pilihan ke-1, deck ke-1. Oke, di sini ada The Hangman. Dia yang gak bosan-bosan memandangi fotomu, gambarmu, lukisanmu ya. Pokoknya dia tahu deh gimana caranya bisa mendapatkan fotomu itu. Entah dari sosial media, entah dia candid gitu ya, diem-diem foto kamu ketika kamu berada di sekitarnya dia gitu. Oke, siapa dia yang gak pernah bosan-bosan memandangi fotomu, lukisanmu, gambarmu, atau mungkin orang ini jago lukis ya, diam-diam dia melukis kamu. Ya, tidak menutup kemungkinan loh teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi teman-teman. Di sini ada The Moon. Ini ada energi cinta dalam diam, secret admirer ya. Oke, siapa lagi kita cari tahu ya. Ya, siapa dia yang tidak pernah bosan-bosan memandangi fotomu? Siapa dia teman-teman? Di sini ada King of Swords. Satu kartu lagi semesta. Dia yang tidak pernah bosan memandangi fotomu. Pilihan ke-1, deck ke-1. Siapa dia? Two of Pentacles. Oke. Teman-teman, aku merasakan energi kuat di sini, energi seseorang yang memang punya perasaan begitu dalam sama kamu ya. Cinta. Ya, sayang, peduli, kagum yang begitu dalam, dan dia menyimpan perasaannya ini ya sudah cukup lama. Gitu ya teman-teman. Ada The Moon di sini dan ada The Hangman. Ini energi secret admirer. Ya, aku merasakan di sini mungkin dia satu tempat kerjaan sama kamu, cuman memang dia dipekerjakan di luar kota atau luar negeri, di cabang mungkin gitu ya, cabang perusahaan kamu gitu. Dia sering sekali memandangi foto kamu. Ya, nggak capek-capek, nggak bosan-bosan begitu teman-teman. Mungkin kenapa dia, meskipun ini bukan menjadi temaku hari ini ya, action atau aksi apa yang akan dia lakukan sama kamu ya teman-teman, siapapun dia orangnya, tapi kayaknya aku terbaca di sini ada King of Swords. Suatu saat nanti dia tidak akan terus-menerus dalam diam sih. Ini sedikit aja aku aku jelaskan energi yang terbaca di sini teman-teman. Dia akan mendekati kamu, setidaknya untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya perasaannya dia. Suatu saat nanti, sampai nanti menurut dia waktunya tepat. Ya, ada King of Swords di sini. Sebenarnya orangnya tegas, cukup galak, ya. Straight to the forward. Kalau marah ya marah. Sebenarnya orangnya cukup jujur ya teman-teman ya. Cuman ada beberapa situasi yang membuat dia memilih untuk diam dulu deh. Dan ini terdiamnya cukup lama teman-teman. Ada The Hangman dan ada The Moon. Mungkin ini ada faktor dia punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan.
supervisor saya teman-teman, bisa terbolak-balik, ambil yang resonate-nya saja. Jadi dia memutuskan ya sudah, cintanya dia cukup dia nikmati saja gitu ya, dalam diam gitu. Cuman kayaknya memang ini orang menunggu waktu yang tepat, ada demun, menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan perasaannya sama kamu ya teman-teman ya. Si secret admirer-nya kamu ini kayaknya satu tempat kerjaan sama kamu, ada Two of Pentacles di sini. Cuman memang kamu nih nggak benar-benar satu kantor gitu. Mungkin dia seperti tadi aku jelaskan, mungkin dia bekerja di anak cabang perusahaan yang ya memang ada LDR, ada jarak yang memisahkan kamu sama dia. Atau mungkin juga jaraknya ini bukan benar-benar jarak ya teman-teman. Mungkin jarak yang memisahkan ini ya karena statusnya dia atau statusnya kamu sudah punya pasangan gitu ya. Ambil yang resonate-nya saja teman-teman ya. Orang ini punya posisi dan jabatan yang cukup tinggi. Setidaknya kalau memang benar orang ini bekerja di satu perusahaan sama kamu ya, dia punya posisi dan jabatan yang cukup tinggi jauh dibandingkan kamu. Ya, mungkin ini atasan kamu, bos kamu gitu, manajer kamu, supervisor kamu, seperti itu ya. Dia punya posisi dan jabatan yang lebih tinggi daripada kamu. Kalau kamu memang bekerja di satu perusahaan sama orang ini. Atau mungkin juga yang membuat dia terdiam untuk sementara waktu dan dia cukup bertahan lama ya di posisi itu ya, terdiam, menyimpan perasaannya. Mungkin ada peraturan yang memang di perusahaan kamu, di tempat kamu kerja, ada peraturan yang memang cukup strict ya, cukup tegas, cukup strict bahwa sesama karyawan tidak boleh punya hubungan cinta. Ini yang mungkin membuat salah satu yang membuat dia diem dulu deh kayak gitu ya teman-teman, menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan perasaannya sama kamu, atau bahkan tidak sama sekali dia mengatakan perasaannya. Ya, ada beberapa faktor tadi ya teman-teman ya. Tinggal diambil yang cocoknya saja sama situasi dan kondisi kamu dan dia. Di sini ada Two of Pentacles dan ada King of Swords. Sebenarnya kalau misalnya ini satu tempat kerjaan sama kamu lumayan sering berkomunikasi sama orang ini. Cuma sebatas pekerjaan. Ya, sampai sejauh ini cuman sebatas pekerjaan. Karena kayaknya dia agak gugup ya, agak canggung kalau memang membicarakan hal-hal yang sifatnya pribadi sama kamu. Bahkan bertanya kabar aja sama kamu gitu ya, dia agak canggung. Jadi ya sejauh ini kamu dan dia memang cukup sering berkomunikasi, ada King of Swords ya dan ada Two of Pentacles, tapi hanya sebatas ngomongin pekerjaan, keuangan perusahaan ya, yang hubungannya tentang pekerjaan itu ya. Aku merasakan ada energi secret admirer begitu banyak di sini. Ada yang memutuskan untuk suatu saat nanti dia akan jujur sama kamu, setidaknya untuk menghubungi kamu, untuk mengatakan sejelas-jelasnya perasaannya dia gitu ya. Tapi ada yang memutuskan untuk diam aja deh gitu. Nikmatin aja nih perasaan cinta diam-diamnya dia sama kamu. Ya, benar-benar memutuskan untuk diam aja. Tidak akan melakukan apapun sama kamu, dia cukup menikmati pertemanannya dia sama kamu. Ya, teman-teman, aku merasakan ada energi seseorang yang memang punya hubungan on off sama kamu. Aku lihat dari Two of Pentacles. Hubungannya on off sama kamu. Entar dia menghubungi, entar enggak gitu ya. Karena faktor LDR, mungkin karena dia sibuk, kamu sibuk. Mungkin karena dia memang tidak seserius itu sama kamu. Ya, aku merasakan energinya. Teman-teman, plus minusnya aku akan jelaskan apa adanya ya. Ini adalah seseorang yang punya hubungan cinta sama kamu, entah dia pendekatan, entah dia pacaran sama kamu, tapi hubungan kamu on off sama dia. Karena apa? Fokusnya dia saat ini tidak murni cintanya dia sama kamu. Ya, meskipun kadang-kadang kalau udah rindu banget, dan itu dia manfaatkan untuk melihat fotomu gitu ya. Mampir ke sosial mediamu untuk sekedar melihat fotomu, gambarmu, lukisanmu gitu ya teman-teman ya. Ini bukan karena dia nggak cinta, dia cintanya begitu dalam. Di sini ada the moon teman-teman, ya pasangan kamu ini. Cuman memang fokusnya dia harus memilih ya. Dia sering menimbang-nimbang. Ada Two of Pentacles. Dia cinta sama kamu, tapi karirnya dia juga lagi sibuk-sibuknya, lagi menanjaknya. Jadi dia merasa dia harus memfokuskan salah satunya. Gitu ya. Jadi hubungannya on off sama kamu. Mungkin pertama karena memang fokusnya dia memilih fokusnya itu di karirnya dia yang sedang menanjak, yang lagi sibuk-sibuknya, sisi finansialnya dia gitu ya teman-teman. Atau bisa juga ini karena ada LDR di antara kamu sama dia, ditambah super duper sibuk dianya, kamunya juga seperti itu. Mungkin ada faktor biaya di sini yang namanya LDR, itu mungkin ada perbedaan waktu, jadi juga akan menyita sisi keuangannya dia gitu. Juga ada perbedaan waktu, jadi misalnya
Dia mau menghubungi kamu, kamunya di sini udah malam atau bahkan pagi, subuh kayak gitu. Pokoknya ada perbedaan waktu yang memisahkan kamu sama dia. Dan aku merasakan energi yang memang cinta ya cinta. Rindu banget dia. Cinta dan peduli banget dia. Cuman memang dia tahu bahwa dirinya dia ini tidak bisa berada di dua situasi. Ya, dia harus memilih nih, cintanya dia ke kamu atau karirnya dia. Yang dia pilih adalah karir. Tapi ketika dia ada waktu senggang, ketika dia ada waktu sekedar untuk beristirahat sejenak gitu ya, dia selalu memandangi fotomu. Mungkin untuk memikirkan, untuk meyakinkan perasaannya dia juga, untuk meyakinkan tentang hubungan ini harus seperti apa. Ya teman-teman ya, ini pasangan kamu. Entah pendekatan atau kamu pacaran sama dia. Hubungannya on off, tidak selancar itu, dia juga belum seserius itu di dalam hubungan ini. Ini tidak berlaku untuk kamu yang sudah menikah ya teman-teman. Ini kayaknya aku merasakan energi kamu belum menikah sama dia, energi single ya, maksudnya kamu pendekatan atau bahkan mungkin kamu pacaran sama dia, belum menikah gitu ya. Di sini juga energi secret admirer ya, karena ini ada beberapa energi teman-teman yang aku sebutkan dari tadi ya, jadi kamu ambil yang resonate-nya saja. Ya ada energi dia mencintai kamu dalam diam. Kenapa dia memutuskan untuk terdiam? Karena mungkin dia punya pasangan, kamu punya pasangan, bahkan kamu mungkin sudah menikah, dia sudah menikah, atau kalian sudah menikah gitu ya teman-teman ya. Ada juga energi ya tadi yang barusan aku jelaskan, ini energi pasangan kamu belum menikah sama dia, tapi ya fokusnya dia saat ini tidak murni cintanya dia sama kamu, belum seserius itu dia sama kamu. Tapi dia cinta sama kamu. Cuman dia lebih cinta pekerjaannya dia. Ya, dia sering memandangi fotomu, lukisanmu, gambarmu. Mungkin dia simpan fotomu juga di meja kerjanya dia, atau di dompetnya dia, atau di galeri teleponnya dia, gitu teman-teman. Di sini ada rilis. Siapa sih yang tidak bosan-bosannya memandangi fotomu? Teman-teman pilihan ke-1, deck ke-1. Oke, di sini ada nature. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini, teman-teman pilihan ke-1, deck ke-1. Dia yang tidak bosan-bosan memandangi fotomu. Di sini ada abundance, di sini ada family. Oke. By the way teman-teman pilihan ke-1, tadi aku sudah sebutkan zodiaknya belum ya? Oke lah, aku sebutin lagi ya. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia. Ini ada Pisces kuat, Aries, ada Virgo, Capricorn, Taurus, ada Libra, Gemini, Aquarius ya teman-teman. Oke, ada rilis. Teman-teman sejujur-jujurnya aku merasakan di sini ada yang memang dia ya yang nggak bosan-bosan memandangi foto kamu, gambar kamu, lukisan kamu ini. Dia suatu saat akan merilis atau membebaskan perasaannya dia sama kamu. Entah dia mengungkapkan perasaannya sama kamu sejujur-jujurnya, perkara kamu akan pacaran sama dia atau tidak, perkara kamu menerima cintanya atau sama dia atau tidak, itu dia sudah tidak terlalu pikirkan lagi. Yang dia pikirkan adalah di sini yang dia inginkan adalah misinya dia adalah cuman mau jujur. Karena cukup lama perasaannya dia pendam ya. Ada The Hangman dan ada The Moon, khusus untuk dia yang memang mau mengungkapkan perasaannya sama kamu di waktu yang tepat menurut versi dia. Ya, dia sedang menimbang-nimbang, ada Two of Pentacles di sini ya. Tapi suatu saat dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu dengan tujuan bukan mau punya hubungan cinta sama kamu. Ya mungkin itu menurut dia bonus ya kalau kamu menerima cintanya dia. Cuman misi dia yang sesungguhnya adalah ya pengen jujur aja. Gitu ya, pengen jujur sama diri sendiri gitu ya. Di sini juga ada rilis. Sejujurnya aku merasakan di sini ada energi tidak akan meneruskan hubungan ini. Ya, ada energi tidak akan meneruskan hubungan ini, tidak akan meneruskan perasaan ini. Dia memutuskan untuk ya diem aja. Udah nikmatin aja sendiri perasaannya dia ke kamu yang dia pendam sudah cukup lama. Ya, ada juga yang mau mengikhlaskan perasaan ini. Ya, mungkin dia beranggapan ya sudah disimpan aja, nanti juga hilang sendiri ya. Itu kan rilis ya, diikhlaskan gitu teman-teman ya. Ada juga kalau untuk kamu yang mungkin hubungannya on off, belum tentu LDR ya teman-teman, tapi aku merasakan memang ada LDR. Entah kamu LDR atau kamu sebenarnya tidak terlalu jauh jaraknya, tapi memang kamu jarang dihubungi, jarang menghubungi, susah dihubungi, susah bertemu karena memang dia fokus sama karirnya dia. Bukan dia tidak cinta. Aku merasakan di sini ada energi cinta. Cuman ini dia sadar diri, dia sadar bahwa dia bukan tipikal orang yang bisa terfokus dengan dua hal sekaligus dalam satu waktu. Jadi dia lebih memilih karirnya dia, sisi finansialnya dia, mungkin dia punya tanggung jawab yang besar di situ teman-teman terhadap keluarganya dia.
Ya, aku merasakan ada energi single parent di sini. Mungkin dia harus bertanggung jawab sama anaknya dia gitu, teman-teman ya. Dia cinta sama kamu, tapi dia jauh lebih cinta sama pekerjaannya dia, tanggung jawabnya dia, kewajibannya dia. Ya, teman-teman ya. Ini kayaknya ada energi dia ingin melepaskan hubungan ini karena dia memang tidak mau membuat hubungannya ini semakin gak jelas. Khususnya untuk kamu yang memang hubungannya lagi on off sama pasangan kamu ya. Kalau misalnya kamu lagi pendekatan sama dia tapi baru pendekatan aja hubungannya udah gak lancar gitu ya, komunikasinya sudah gak lancar, jarang ketemu gitu karena mungkin dia sibuk ini itu gitu, susah dihubungi bahkan gitu ya. Ya ini gak akan berkepanjangan sih, gak akan jadi langsung jadian ya, mungkin ini langsung selesai gitu aja ya. Ini untuk kamu yang belum menikah sih, aku merasakan ya teman-teman, dia ingin melepaskan hubungan ini, tidak mau meneruskan hubungan ini karena memang fokusnya dia ke materi, financial things-nya dia ya. Ada nature, orang ini suka alam, kamu pun juga mungkin suka alam. Ini yang mungkin terutama dia sih ya, kamu juga suka alam, mungkin ini yang membuat dia kayak kagum sama kamu. Dia suka alam, dia melihat kamu juga suka alam ya, entah pegunungan, taman, pohon, bunga-bungaan kayak gitu ya. Kamu suka sekali alam semesta, dia juga seperti itu. Jadi itu yang membuat dia kagum sama kamu dan akhirnya menjadi jatuh cinta gitu ya. Meskipun pada akhirnya dia memutuskan untuk menyimpan perasaan ini rapat-rapat gitu ya, tapi dia itu yang membuat dia tuh suka sama kamu awalnya ya. Yang jelas orang ini suka alam ya, senang sekali menyatu dengan alam. Ketika dia lagi bosan dengan aktivitasnya, dia lagi bete banget gitu ya, pasti dia akan melepaskan semua energi-energi negatif itu ke alam ya. Pegunungan, dia suka bunga-bungaan ya, dia suka pantai ya, seperti itu alam semesta ya teman-teman. Ada abundance atau creativity. Siapapun dia yang energinya tadi aku sebutkan, yang nggak sabar, kok nggak sabar sih yang nggak pernah bosan memandangi foto kamu, dia orang sangat kreatif ya. Sejujurnya aku merasakan di sini dia punya karir yang sedang meningkat. Dia lagi sibuk-sibuknya di karirnya dia, entah dia pebisnis, wira swasta, atau dia bekerja di suatu perusahaan. Apapun karir yang sedang dia jalankan saat ini, dia fokus banget sama itu. Siapapun dia energinya ya teman-teman ya, yang aku sebutkan itu. Apalagi yang tadi energinya on off ya, dia sangat kreatif ya. Yang dia utamakan di sini adalah yang penting uang dulu, yang penting karir dulu gitu ya. Sangat kreatif orangnya. Punya karir yang cukup mapan, cukup baik. Di sini ada family oriented ya. Orang ini cinta sama keluarganya ya, anaknya mungkin kalau dia single parent, adik kakaknya, pokoknya dia cinta keluarga, family man atau family woman banget ya. Oke guys, apalagi yang perlu diketahui, dia yang tidak pernah bosan memandangi fotomu, gambarmu, lukisanmu. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang dia. Oke, children ya, seperti tadi aku jelaskan, ada dari kamu ini single parent, entah kamu, entah dia, entah kalian berdua ya, atau memang dia suka anak-anak ya. Ambil yang resonate-nya saja. Give your relationship a change. Oke. Unrequited love. Oke, di sini ada children, tadi sudah aku sebutkan ya, orang ini suka anak-anak, dia punya tanggung jawab anak, mungkin dia single parent ya teman-teman ya. Di sini juga give your relationship a change. Di sini kalau kamu cinta dia juga, dia cinta kamu jelas. Suatu saat dia akan mengungkapkan perasaannya dia sama kamu, ya. Kalau kamu memang nanti mau menerima cintanya dia, kamu juga harus berusaha. Jadi jangan cuma dia aja yang effort, ya. Tunjukkan bahwa kamu juga tertarik sama dia. Khususnya untuk kamu yang nanti suatu saat orang ini akan datang ke kamu. Ya, dia sedang menunggu waktu yang tepat nih, sedang menimbang-nimbang baik buruknya, negatif plusnya gitu ya teman-teman ya. Sedang meyakinkan dirinya juga, sedang memberanikan dirinya juga. Meskipun orang ini punya keberanian sebenarnya, cuman dia tahu bahwa segala sesuatu ini memang perlu dipertimbangkan. Jadi nggak bisa tuh yang terburu-buru gitu ya teman-teman ya. Kalau kamu tertarik juga sama dia, kamu juga harus bekerja di dalam hubungan ini. Buktikan, tunjukkan kalau kamu juga peduli sama dia. Unrequited love ya. Di sini ada ya banyak sekali energi penolakan, energi tidak memiliki perasaan yang sama. Mungkin kamu sebenarnya juga tidak cinta sama dia, ada energi penolakan juga. Di sini aku merasakan ada energi akan ada yang melepaskan hubungan cinta, seperti tadi aku jelaskan ada rilis ya. Terutama untuk kamu yang memang hubungannya on off, lama-lama kan bosen ya teman-teman ya. Tidak
bisa dihubungi atau sulit dihubungi, atau bahkan tidak bertemu secara fisik. Ini kan ada kebosanan, ada pertanyaan-pertanyaan, ada kenegatifan yang ada di pikiran kamu, juga pikiran dia, seperti itu. Jadi lama-lama hubungan ini menjauh dan kayaknya akan ada waktunya hubungan ini selesai. Ya, kalian saling melepaskan hubungan ini. Sudah diselesaikan saja gitu ya, fokus dengan kebahagiaan masing-masing. Di sini ada unrequited love, dan di sini juga aku merasa energi kenapa dia terdiam ya. Dia seseorang yang memiliki perasaan cinta sama kamu, teman-teman ya. Satu tempat kerjaan sama kamu, sudah cukup lama dia punya cinta sama kamu. Ini dia ada rasa tidak percaya diri. Dia tahu kamu tidak akan suka sama dia. Dia tahu kalau dia mendekati kamu, menyatakan cinta sama kamu, ya mungkin kamu akan menolak dia. Mungkin ada berbagai macam faktor. Mungkin karena dia sudah punya pasangan, kamu juga sudah punya pasangan gitu ya. Mungkin seperti itu. Ini ada asumsi dia bahwa kamu ini tidak tertarik sama dia. Cuman teman-teman, apapun itu situasinya, suatu saat orang ini akan datang yang misinya dia bukan untuk menjadikan kamu pacarnya dia atau pasangannya dia, tidak itu doang gitu ya. Mungkin itu bonus menurut dia, seperti tadi di awal aku jelaskan. Mungkin misinya dia kali ini adalah ya cuma pengen jujur sama diri sendiri ya. Di sini ada give your relationship a chance. Untuk kamu yang memang ini kita bicara pasangan tapi hubungan kamu tidak selancar itu, teman-teman. Kalau kamu ingin hubungan ini tetap baik-baik saja, ya kamu jujur dong sama pasangan kamu. Mau memperbaiki, bagaimana caranya, jujur aja apa adanya. Gitu ya teman-teman, kamu juga harus berusaha di dalam hubungan cinta kamu ini ya. Kalau kamu masih mau baik-baik saja sama pasangan kamu. Teman-teman yang menonton videoku, kamu laki-laki dan dia yang sering sekali memandangi foto kamu nih. Kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki dan dia ini perempuan ya, yang memandangi foto kamu perempuan. Kayaknya dia ini suka sekali warna-warna gelap ya. Pakaian yang dia pakai itu gelap gitu ya. Ya kamu tahulah ya teman-teman yang berwarna gelap. Kalau untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan dan dia laki-laki yang sering sekali memandangi foto kamu, ini usia fisiknya dia jauh lebih dewasa dibandingkan kamu. Usia fisiknya dia jauh lebih dewasa dibandingkan kamu, dia punya posisi dan jabatan yang cukup baik di atas kamu, ya. Kenapa jadi serak? Ya begitulah ya, dia punya memelihara sedikit kumis, jenggot tipis-tipis gitu. Dia punya punya postur yang sangat berwibawa gitu teman-teman ya. Perlente gitu. Kalau yang sering memandangi fotomu ini adalah laki-laki dan kamu yang menonton videoku, kamu perempuan ya. Dia punya style tuh yang perlente. Sesuailah dengan posisi dan jabatannya dia, sesuai dengan uangnya dia, teman-teman ya. Siapapun dia ya, yang tadi energinya aku sebutkan satu persatu, teman-teman, ambil yang cocok sama kamu. Ini dia mengerti tentang spiritual ya. Ada demun soalnya di sini aku lihat. Dia mengerti tentang spiritual, dia pencinta hewan juga, pencinta binatang ya. Siapapun dia, kenapa dia sering memandangi foto kamu? Intinya adalah dia punya cinta yang begitu dalam sama kamu. Meskipun ini pasangan kamu yang hubungannya lagi nggak baik-baik aja sama kamu. Cuman memang dia secinta itu sama karirnya dia. Ya. Oke teman-teman, pilihan ke-1 semoga cocok. Kalau nggak cocok sama sekali tinggalkan dan jangan dipaksakan ya. Bye-bye. Halo, pilihan kedua, deck kedua. Dia yang tidak pernah bosan memandangi fotomu, gambarmu, atau bahkan lukisan. Ya. Fotomu mungkin dia punya di galeri handphonenya dia gitu ya, dia simpan, atau mungkin dia punya fotomu, dia simpan di dompetnya dia, meskipun jadul, cuman menurut dia itu membuat dia bahagia, it's okay gitu ya. Mungkin juga dia sering sekali mampir ke sosial medianya kamu, mencari-cari fotomu, dia sering sekali memandangi fotomu itu, fotomu, gambar atau lukisan, apapun itu teman-teman ya. Tidak terikat gender seperti biasa. Tidak terikat gender, atau kamu punya hubungan cinta dengan siapapun, atau bahkan kamu single, bebas. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya saja. Ini ujung-ujungnya ke love reading sih, ya. Ujung-ujungnya ke cerita cinta, ya. Oke teman-teman, dia yang tidak pernah bosan memandangi fotomu, gambarmu, lukisanmu, gitu ya. Mungkin dia jago lukis nih, jago menggambar. Diam-diam dia menggambar kamu, melukis kamu, atau mungkin diam-diam ketika kamu berada di sekitarnya dia gitu, dia foto kamu candid gitu, apapun itu ya. Oke. Pilihan kedua, deck kedua. Dia yang tidak pernah bosan memandangi fotomu, lukisanmu atau gambarmu. Oke, siapa dia teman-teman? Siapa dia? Ini ujung-ujungnya ngomongin cinta ya teman-teman ya. Aku akan jelaskan hasil readingan kamu apa adanya, sejujur-jujurnya, siapapun dia orangnya. Oke. Dia yang tidak pernah bosan. Oke.
Di sini ada the Wheel of the Year, di sini ada the High Priestess, di sini ada Ace of Cups. Cinta, cinta, cinta. Ada Queen of Pentacles. Oke. Taurus kuat di sini energi zodiaknya kamu atau dia ya. Yang nggak pernah bosan memandangi fotomu. Ya, Taurus kuat di sini, Earth sign kuat lah. Taurus, Virgo, Capricorn, di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Teman-teman, banyak sekali energi cinta di sini. Kalau pilihan pertama, deck pertama tadi kan banyak sekali energi yang secret admirer. Ya, pencinta dalam diam dan memutuskan untuk terdiam dan menikmati perasaannya itu dalam diam sendirian aja. Kalau pilihan kedua di sini, ya, ini hubungannya sudah saling mencintai, sudah ada hubungan pacaran, bahkan ada yang baru jadian, ada Ace of Cups. Bahkan di sini ada yang hubungannya udah cukup lama gitu ya, udah cukup lama, tapi keluarga sudah saling setuju dan berniat untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang jauh lebih serius. Atau bahkan di sini ada the High Priest ya. Ini bahkan ada yang sudah menikah. Ya, ambil yang resonate saja teman-teman. Kalau nggak resonate atau nggak cocok sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan ya. Di sini ada the Wheel of the Year. Ada yang LDR di sini. Saling cinta, cintanya murni, suci gitu ya. Nggak ada yang suci sih di dunia ini ya. Cuman intinya di sini ada unconditional love atau cinta yang murni, cinta banget, cinta berat. Ya, sampai tumpah-tumpah nih cintanya. Aku lihat dari Ace of Cups. Ya, entah kamu ini baru pacaran, baru jadian, baru fresh banget nih hubungan cintanya. Di sini juga ada yang berniat untuk menikah, bahkan ada yang sudah menikah. Ini ada LDR. Ini karirnya cukup baik teman-teman. The Wheel of the Year, di sini ada the High Priest, di sini ada Queen of Pentacles. Karirnya dia, financial thingsnya dia sangat kuat, aman, terkendali di sini. Ya, jadi memang dia bekerja keras. Fokusnya dia saat ini ya bekerja, karirnya dia, ya teman-teman. Ya untuk membahagiakan keluarganya, membahagiakan kamu salah satunya. Di sini ada the High Priestess, the High Priest ya, sama the High Priestess juga seperti itu ya. Lain, the High Priest itu kalau di deck yang normal ya, di deck yang lama itu dia di Hierophant ya teman-teman ya. The High Priestess lain lagi teman-teman ya. Oke, by the way, ini pekerjaannya dia, karirnya dia sangat baik. Dia fokus sama karirnya dia pekerja keras banget. Yang dia tujukan bukan untuk membahagiakan dirinya doang, tapi membahagiakan keluarganya dia, pasangannya dia, orang tuanya dia, anaknya dia. Ya teman-teman, dia punya tanggung jawab yang besar. Ya, dia family man, family woman banget. Jadi apapun yang dia lakukan, terutama dari sisi finansialnya dia, itu memang dia tujukan untuk keluarganya dia sih, gitu. Bertanggung jawab sekali orangnya. Ya teman-teman, di sini kalau misalnya kamu ini ada LDR sama pasanganmu ini, teman-teman ya, dia sering sekali apalagi kalau lagi rindu banget ya, teman-teman lagi rindu banget, dia sering sekali melihat fotomu yang dia simpan dimanapun itu dia suka. Mungkin ada di meja kerjanya dia gitu ya teman-teman ya, dibingkai dengan indah seperti itu. Pasangan kamu ini orang yang sangat anggun, orang yang sangat sabar sekali, bijaksana sekali, old soul ya, jiwanya jiwa tua, jadi sabar sekali gitu ya. Mungkin dia jauh lebih sabar dibandingkan kamu. Untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan ya teman-teman ya, untuk yang menonton videoku kamu perempuan, kayaknya pasangan kamu ini punya posisi dan jabatan yang sangat baik, sangat-sangat baik di tempat dia bekerja. Aku merasa malah di sini ada yang berbisnis ya, buka usaha sendiri, wirausaha, dan dia sangat dikagumi sama rekan kerjanya dia, anak buahnya dia, kalau aku lihat dari The High Priest. Ya, meskipun aku nggak bisa bohong, di sini banyak sekali perbedaan antara kamu dengan pasangan kamu. Mungkin sering berkonflik juga karena perbedaan-perbedaan yang ada. Cuman konflik yang ada itu wajar, tidak membuat kamu dan dia ini tidak saling cinta, tidak membuat kamu dan dia ini langsung mau memutuskan hubungan ini, tidak. Orang ini cukup setia sama kamu guys. Tidak terikat gender ya, laki-laki atau perempuan. Pasangan kamu ini cukup setia sama kamu, meskipun ada LDR ya. Meskipun ada LDR di antara kamu sama dia, tapi fokusnya dia kerja gitu. Meskipun jarang ketemu, fokusnya dia kerja, bukan untuk mencari pasangan lain ya. Istilahnya nggak genit. Pasangan kamu ini teman-teman ya. Di sini ada energi LDR, tapi juga ada energi ya tidak jauh-jauh lah ya, jarak kamu sama dia gitu. Tapi mau LDR atau tidak, sesibuk apapun dia tidak pernah tidak pernah lepas memandangi foto kamu, terutama ketika dia ada waktu ya. Misalnya dia
lagi istirahat gitu ya, ada waktu untuk menyempatkan diri lah istirahat gitu, dia pasti memandangi foto kamu, atau minimal dia mampir ke sosial media kamu, mencari-cari foto kamu gitu ya teman-teman ya, dia pandangin gitu ya, kalau dia udah rindu banget nih ya. Apapun yang dia lakukan, kenapa dia memandangi foto kamu ya, karena apa, dilandaskan dengan rasa cinta. Ada Ace of Cups, cinta yang tumpah-tumpah, cinta yang memang begitu murni, cinta yang begitu tulus ya teman-teman ya. Energi sangat positif di sini yang dia rasakan sama kamu. Energi cinta yang dia rasakan sama kamu ke dia, ini sangat positif ya. Kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki teman-teman, dan dia ini pasangan kamu perempuan ya tentu saja. Dia secara busana yang dia pakai itu cocok sekali ya. Dia pintar sekali memadupadankan busananya dia. Yang penting dia nyaman dan cocok sama dirinya dia pasti pakai ya. Kelihatan banget dari cara busananya dia bahwa dia nih punya karir yang sangat hebat, sangat baik, punya uang yang cukup untuk memfasilitasi pakaiannya dia, gaya hidupnya dia gitu teman-teman ya, kelihatan banget ya. Si pasangan kamu ini pinter nih dalam memilih busana yang cocok untuk dia tuh, pinter gitu ya. Dan ini bukan diakui sama kamu saja sebagai pasangan, tapi lawan jenis juga mengakui bahwa pasangan kamu ini adalah sosok yang menarik secara fisik. Kelihatanlah banyak uangnya ya pasangan kamu ini, entah laki-laki atau perempuan ya teman-teman, kelihatan banyak uangnya deh. Kalau aku lihat dari The High Priest atau The Hierophant di sini ya teman-teman, di deck yang lama ya. Aku lihat di sini meskipun dia pekerja keras, dia orang yang sangat religius. Pasangan kamu ini orang yang sangat religius dari The High Priest atau The Hierophant ya. Dia sesibuk apapun dia selalu menyempatkan waktu untuk ya beribadah, menyendiri, bermeditasi. Apalagi kalau dia lagi penat banget sama aktivitasnya dia pasti menjauhi keramaian untuk melakukan aktivitas spiritualnya dia ini. Ada The High Priest. Orang ini, pasangan kamu ini sangat religius sekali ya. Dia cukup dekat hubungannya dengan pencipta, percaya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang dia? Ada abundance atau creativity. Ini banyak sekali energi pasangan sih ya. Kamu baru jadian atau bahkan kamu sudah menikah di sini ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman? Pilihan kedua, deck kedua, self confidence. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini teman-teman? Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini ya? Dia yang tidak pernah bosan memandangi fotomu, gambarmu, atau mungkin dia punya lukisanmu. Protection, connect. Oke. Orang yang sangat kreatif ya, abundance atau creativity. Mungkin beberapa dari kamu, pasangan kamu ini bekerja di bidang kreatif, atau memang dia businessman, businesswoman ya, atau mungkin dia karena saking pekerja kerasnya banget teman-teman ya, saking supel ya, banyak temennya gitu ya, saking kreatifnya, nggak bisa diem. Ini mungkin dia melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Mungkin dia pemimpin di suatu perusahaan, dia punya posisi dan jabatan yang cukup baik, banyak anak buahnya juga, tapi dia kayaknya nggak puas sampai situ saja. Mungkin dia buka usaha juga gitu ya teman-teman. Ini banyak anak buahnya sih, entah dia buka usaha sendiri, wira swasta gitu, atau memang dia bekerja di suatu perusahaan, dia banyak anak buahnya, dan dia sangat dihormati sama anak buahnya ini, sama teman kerjanya juga, rekan bisnisnya, sangat dihormati, sangat dipercaya. Orangnya ini tidak banyak omong ya teman-teman ya. Pasangan kamu kayaknya tipenya nggak banyak omong ya, lebih baik diam, dia memikirkan segala sesuatunya sendiri, lalu ada action di situ gitu ya. Tipikal yang cukup pendiam, tidak terlalu suka bicara hal-hal yang tidak penting gitu ya. Self confidence, dibalik kebijaksanaannya dia, dibalik sifatnya dia yang tidak terlalu banyak bicara gitu ya, apalagi bicara hal-hal yang tidak penting atau kurang penting menurut dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Self confidence, sangat percaya diri. Apalagi kalau itu udah berkaitan tentang bisnisnya dia, karirnya dia, pekerjaannya dia, sisi finansialnya dia, kekreativitasannya dia. Ya, dia sangat percaya diri, dan biasanya dia suka sekali bekerja sendiri. Maksudnya dia punya ide apapun itu ya dia pikirkan sendiri, caranya bagaimana dia lakukan, dia minta pertolongan sama anak buahnya. Tapi segala sesuatunya dia terbiasa memikirkan itu sendiri, pekerjaannya dia ini. Self confidence, dia percaya diri. Ya, teman-teman ya, dia tipikal orang yang sangat percaya diri meskipun tidak terlalu banyak suka mengumbar-umbar sesuatu. Tentang ide kreatifnya dia, tentang kisah cintanya dia, tentang keluh kesahnya dia. Paling
yang dia curhatin atau dia ajak ngobrol, yang dia percaya ya mungkin orang tuanya dia, keluarganya dia, atau bahkan kamu, pasangannya dia. Sudah, dia nggak punya sahabat yang dia percaya. Atau mungkin kalau misalnya dia lagi pengen sendiri, nggak mau berbagi, nggak mau sharing, ya dia paling sendiri, ya, bicara dengan diri sendiri, memikirkan itu sendiri, gitu ya teman-teman. Ada protection. Dia tahu apapun yang dia peroleh saat ini, karirnya dia, otomatis keuangannya dia yang aman, tentram, terkendali ya. Mungkin dalam hal cinta, dia mendapatkan cinta sejatinya, yaitu kamu mungkin gitu ya. Itu adalah pemberian dari alam semesta, pemberian dari sang sumber. Ya, dan dia sangat percaya bahwa apapun yang dia lakukan pasti dia dilindungi sama pencipta, gitu ya, sama alam semesta, sama spirit guides. Dia dilindungi, dia percaya. Karena sedekat itu, sepercaya itu dia sama sang sumber. Ya. Sangat religius. Tadi kan sudah aku jelaskan, orang ini sangat religius. Dia percaya apapun usaha yang mau dia lakukan, kisah hidupnya dia, kisah cintanya dia, pekerjaannya dia pasti dilindungi. Makanya orang ini bertekad ya, sebisa mungkin dia tidak mau melakukan hal-hal yang negatif. Sebisa mungkin. Dia namanya manusia ya, ada sisi plus minusnya. Dia pun sadar dia punya sisi yang seperti itu. Cuman dengan kesadarannya dia berusaha ya, semaksimal mungkin tidak mau melakukan hal-hal yang di luar kehendak pencipta. Keinginannya dia seperti itu, karena dia tahu dia selalu diawasi. Ya, di sini ada connect. Dia selalu terkoneksi dengan alam semesta, dia selalu terkoneksi dengan ya entitas tinggi gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu di sini ada The High Priest atau The Hierophant ya. Beberapa dari kamu, pasangan kamu ini ya secara spiritual dan supranatural dia punya kepekaan dalam hal itu. Ya teman-teman ya, dia selalu terkoneksi dengan intuisinya dia, selalu terkoneksi dengan energi pencipta, ya, spirit guides begitu, ya. Ini beberapa dari kamu, pasangan kamu ini usianya cukup jauh ya secara usia fisik ya teman-teman. Secara usia fisik cukup jauh sama kamu. Terutama kalau yang menonton videoku kamu perempuan, ya pasangan kamu ini punya usia yang cukup jauh ya secara fisik sama kamu. Ini yang mungkin membuat kamu jatuh cinta sama dia. Ya, mungkin dia lebih ngemong gitu ya, lebih sabar, lebih bijaksana dalam menghadapi kamu kayak gitu ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman? Dia yang tidak pernah bosan memandangi fotomu. Ada energi LDR ya. Banyak energi LDR di sini, tapi fokusnya dia ya uang sih, kerja gitu. Jadi bukan orang lain gitu, bukan lawan jenis gitu. Di sini ada codependency. Orang ini terbiasa menutupi perasaannya dia. Ya, orang ini terbiasa menutupi perasaannya dia. Mungkin kalau misalnya dia lagi nggak mau ribut banyak sama kamu gitu ya, dia lebih baik menutupi semua kekesalannya dia. Seperti tadi aku jelaskan, orang ini terbiasa menghadapi semua sendiri. Rasa jengkelnya dia, rasa kecewanya dia, keselnya dia, mungkin sama kamu juga dia seperti itu. Karena apa? Menghindari keributan teman-teman. Dia bukan tipikal orang yang suka ribut. Aku lihat dari Queen of Pentacles, aku lihat dari The Hierophant atau The High Priest, ya. Tipikal orang yang nggak suka ribut. Dia terbiasa memendam perasaannya dia. Dia lagi kesal sama rekan kerjanya dia, sama anak buahnya dia, sama siapapun deh, termasuk sama kamu, ya. Mungkin dia tidak suka keributan, seperti itu ya. Oke. Apalagi yang perlu kamu ketahui? Dia yang tidak pernah bosan memandangi fotomu, teman-teman. Ini meskipun orangnya banyak duit ya, teman-teman. Untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan nih, ya. Meskipun dia banyak duit nih pasangan kamu, sangat sederhana ya, cara berpakaiannya sangat sederhana gitu ya teman-teman ya. Lain dengan kalau kamu yang menonton videoku kamu laki-laki dan pasangan kamu ini perempuan teman-teman, ya dia justru dari busananya dia kelihatan ya kalau ini banyak uangnya ya teman-teman. Kalau misalnya yang menonton videoku kamu perempuan dan pasangan kamu ini laki-laki, usianya mungkin jauh lebih tua dari kamu, jauh lebih dewasa dibandingkan kamu, secara sifat karakter juga seperti itu, tapi dia justru kebalikannya nih sama yang perempuan tadi ya. Ini secara penampilan sangat sederhana teman-teman. Ya padahal dia banyak uang gitu ya, tapi menurut dia mungkin ya yang penting dia nyaman sama pakaian yang dia pakai gitu ya. Tidak perlu berlebih-lebihan gitu. Menurut dia seperti itu. Di sini ada this could be the one. This could be the one. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Pilihan kedua, deck kedua. Ya, mungkin ini adalah jodohmu. Ya teman-teman ya. Entah kamu yang memang baru jadian, baru pacaran, rasa cintanya masih meletup-letup nih gitu. Banyak sekali rasa rindu gitu yang dia rasakan sama kamu. Makanya dia sering sekali
dan tidak pernah bosan memandangi foto kamu. Menurut dia tuh kamu sosok yang sangat ganteng, sangat cantik di mata dia, sangat perfect lah di mata dia, seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin ini jodohmu. Apalagi kalau untuk kamu yang sudah menikah ya memang ini jodohmu mungkin ya teman-teman ya. Banyak kecocokan, banyak chemistry di antara kamu sama dia. Baru ngomongin chemistry, dia keluar tuh chemistry. Ada calling in your soulmate. Oke, khusus untuk pilihan kedua ini aku oracle yang terakhir aku minta 3, dikasihnya 4 ya, kita ambil aja ya teman-teman ya. Oke, codependency tadi sudah aku jelaskan ya, dia sering sekali memendam perasaan gemesnya gitu ya, perasaan sebelnya, jengkelnya sama setiap orang termasuk sama kamu untuk menghindari keributan, karena orang ini paling nggak suka ribut ya teman-teman. Ada this could be the one ya, ini memang mungkin jodohmu ya, entah kamu baru jadian atau bahkan mungkin kamu sudah menikah ya, memang ini mungkin jodohmu teman-teman ya. Semesta menyatukan kalian berdua. Ada chemistry ya, ada chemistry yang kuat di antara kamu sama dia, ini jelas sekali sih teman-teman. Tadi energinya ya, dari 4 kartu ini di atas kelihatan banget, bukan hanya rasa cinta di sini, cinta, kepedulian, cinta yang tulus. Di sini juga ada chemistry, energi yang tarik menarik gitu ya, meskipun banyak masalah, meskipun banyak perbedaan, nanti ujung-ujungnya sama dia lagi, sama dia lagi. Ingatnya sama dia lagi, sama dia lagi. Begitupun sebaliknya, vice versa energinya. Dia pun seperti itu ya. Bukan berarti tidak banyak konflik, tidak banyak perbedaan. Banyak sekali perbedaan antara kamu sama dia teman-teman. Cuman itu tidak membuat dia jadi luntur cintanya sama kamu, tidak sama sekali. Ya, justru makin mengerti, justru makin pengen mengerti kamu, justru makin pengen mencari solusi dari perbedaan yang ada untuk kebaikan hubungan ini ya. Ada chemistry. Ya, ada kenyamanan di antara kamu sama dia. Udah bukan ngomongin soal cinta doang sih di sini ya. Ada calling in your soulmate. Kenapa dia bisa secinta itu sama kamu atau vice versa? Ya, teman-teman, ini kita ujung-ujungnya ngomongin cinta lagi. Ya, di pembacaan umum seperti ini, kalau ngomongin cinta nih rata-rata vice versa energinya bisa terbolak-balik. Calling in your soulmate. Kenapa dia bisa secinta itu sama kamu? Karena mungkin sebelum mendapatkan kamu, dia pernah berdoa, dia pernah berharap, dia pernah bermanifestasi, dia pengen pasangan yang seperti ini dong semesta, seperti itu dong gitu, dari A sampai Z-nya, dari fisik, dari pekerjaan, dari karakter dan sebagainya. Harapan-harapan positifnya dia tentang pasangan gitu ya teman-teman ya. Dan dia dapatkan itu dari kamu. Dia dapatkan itu dari kamu. Ya, menurut dia apa yang dia pernah manifestasikan kepada alam semesta tentang tentang pasangan, ya. Apa yang dia manifestasikan kepada pencipta, kepada alam semesta gitu ya, dia dapatkan dari kamu. Rata-rata sebagian besar dia dapatkan itu dari kamu. Meskipun memang tidak sesempurna itu ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna, tapi ya sebagian besar yang diharapkan itu dia dapatkan dari kamu. Kamu pun mungkin seperti itu sama dia. Makanya kamu sama dia ini bisa klik, bisa cocok, ya, bisa chemistry-nya begitu kuat di sini. Kamu dengan pasangan kamu pernah saling mendoakan, pernah berharap satu sama lain punya pasangan yang seperti ini, seperti itu, dan ini kamu dan dia dapatkan. Gitu ya, dia dapatkan dari kamu dan begitupun sebaliknya, teman-teman. Ya, ini energi pasangan. Ya, tidak ada secret admirer di sini. Oke, pilihan kedua, deck kedua, semoga cocok ya. Kalau nggak nyaman dengan Lance Intuition, ya sudah, tinggalkan saja, jangan dipaksakan, jangan nyinyir, jangan nambah-nambahin energi negatif di dalam dirimu ya. Bye-bye.